Assalamualaikum Bu Vera. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Epik, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Vera hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Epik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik sekali. Iya. Iya, Alhamdulillah Bu Epik. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, oh begitu ya. Baik Bu Vera, ada apa ya yang mau Ibu ceritakan hari ini? Jadi begini Bu Epik, akhir-akhir ini saya perhatikan pada saat pembelajaran murid-murid saya terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi seperti kurang semangat gitu. Bahkan saat saya beri tugas, itu ada yang tidak mengerjakan. Dan itu berulang kali terjadi. Bahkan pernah sampai hampir 50% tidak mengerjakan tugas. Begitu Bu Epik. Nah, jadi menurut Bu Vera ini apa yang akan kita harapkan dari percakapan obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Nah, menurut Bu Vera, hal apa yang membuat murid tadi kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran, dan ada yang tidak mengerjakan PR, bahkan hampir setengahnya, 50% dari murid Bu Vera. Kira-kira apa Iya, saja yang membuat hal itu? kalau saya ingat kembali, hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, karena pembelajaran saya terlalu monoton sepertinya. Jadi, Monoton. iya, saya eh, terlalu banyak menggunakan metode ceramah begitu, terlalu banyak bercerita di depan anak, terlalu dominan berbicara, sehingga kurang memberi kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Epik. Ya. Nah, kalau begitu, kira-kira hal apa yang bisa membuat murid Ibu itu nantinya akan antusias dan semangat belajar lagi dalam pembelajaran? Ya, menurut saya, supaya anak-anak itu bisa antusias dalam pembelajaran, tentunya murid-murid ingin pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, tidak monoton, Betul tidak sekali. membosankan. eh, Intinya yang sesuai dengan yang mereka inginkan begitu Bu Epi. Ya. Wah, saya setuju dengan pendapat Bu Vera ya. Lalu menurut Bu Vera, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu nantinya akan asik, aktif dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Iya, menurut saya seharusnya pembelajarannya itu terpusat pada murid karena sebelumnya masih terpusat pada guru karena saya yang lebih banyak berbicara di depan. Harusnya terpusat pada murid, yang berpihak pada murid, lalu melibatkan murid begitu Bu, melibatkan murid dalam kegiatan aktif dalam pembelajaran, lalu adanya ice breaking atau games permainan supaya nantinya anak tertarik mengikuti pembelajaran, akhirnya aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Iya. Lalu mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Vera yang penyebabnya anak-anak tidak mengerjakan, kurang semangat tentang mengumpulkan tugasnya, itu kira-kira apa penyebabnya ya Bu Vera?
Kemungkinan anak-anak tidak mengerjakan tugas itu karena tugas saya terlalu banyak sepertinya, Bu. Jadi, saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak pertanyaan. Jadi, hanya memberikan pertanyaan yang banyak tanpa memberikan sumber belajar yang beragam ataupun yang menyenangkan. Jadi, ya biasanya itu tugas-tugasnya dari buku teks atau dari LKS begitu. Tugas merangkum, lalu menjawab pertanyaan, seperti itu, Bu. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian Bu Vera dalam pembelajaran? Ya, dari skala 1 sampai 10 mungkin baru sampai di skala 6 sepertinya, Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu di kelas Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya yang digunakan dalam pembelajaran? Iya, yang digunakan dalam pembelajaran saya biasanya menggunakan buku teks, itu buku paket dari perpustakaan. Biasanya juga ada buku pendamping berupa LKS. Ya, Ya. biasanya baru seperti itu sih, Bu, sumber belajarnya. Ada lagi selain buku teks buku pelajaran, Bu Vera? Ya, saya pikir banyak ya, Bu, sebenarnya sumber belajar seperti video, gambar-gambar, lalu eh, artikel-artikel dari internet. Bisa juga Iya. menggunakan aplikasi yang sedang tren atau viral. Apalagi zaman sekarang abad 21 ya, anak-anak sekarang itu sudah lebih lebih mengenal gadget. Jadi untuk mengeksplor materi itu sebenarnya mereka bahkan lebih mudah dengan internet, bahkan bisa dengan aplikasi-aplikasi yang ada seperti TikTok, YouTube, lalu Instagram, itu banyak sekali sebetulnya, Bu. Ya, betul kita bisa menyajikan materi yang berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari ya, Bu Vera. Nah, betul sekali Bu Vera ya. Selain berbagai sumber belajar itu, nanti murid-murid akan menjadi antusias. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam tujuan ini? Kira-kira apa yang nantinya akan menjadi gangguan? Iya, untuk hambatannya kalau terkait dengan gadget teknologi, karena kebetulan SD saya itu berada di lokasi yang cukup jauh ya, berada di daerah pegunungan. Untuk sinyal itu memang agak susah dan tidak semua anak itu memiliki gadget atau memiliki HP sendiri. Jadi misalnya saya memberikan tugas melalui HP, itu kadang terkendala, ada yang tidak mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. Lalu apa cara untuk mengatasi gangguan hambatan tadi? Iya, jadi untuk mengatasi gangguan itu karena tidak semua memiliki handphone ya atau smartphone, maka saya akan bagi dalam kelompok tugasnya, Bu, supaya lebih ringan dan anak-anak pun bisa semuanya mengerjakan. Bagi yang tidak memiliki handphone bisa berkelompok dengan teman yang dekat rumahnya, bisa mengerjakan bersama, lalu nantinya semua akan aktif dan bisa mengumpulkan tugas semuanya, Bu. Gitu. Nah, sekarang rencana atau strategi untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya bagaimana? Iya, jadi rencana saya untuk uh, mengembalikan atau meningkatkan antusias murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran, yang pertama itu saya akan merancang
pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi kalau biasanya hanya menggunakan buku teks atau buku pendamping LKS, maka akan saya tambah lagi, bisa berupa video, bisa berupa gambar-gambar, bahkan juga bisa menggunakan praktik langsung, baik praktik di kelas maupun praktik ke lingkungan sekitar agar lebih bermakna pembelajarannya. Yang kedua, saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, karena nantinya murid akan keberatan dalam mengerjakan tugas, malah berakhir dengan tidak mengerjakan tugas. Maka saya akan memberikan tugas yang sederhana saja, tidak terlalu banyak, tapi sesuai dengan minat siswa, minat dan bakat murid saya. Istilahnya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten tadi untuk sumber belajarnya, lalu diferensiasi proses untuk pembelajarannya, tidak hanya dengan ceramah tapi juga bisa dengan diskusi, presentasi, juga tugas mandiri. Lalu untuk produknya itu juga sesuai minat mereka, jadi tidak harus sama semua tugasnya teks, tapi bisa berupa rekaman, bisa berupa video, ataupun berupa macam-macam seperti drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp group. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya rencana Bu Vera, mudah-mudahan berhasil ya. Saya sangat terinspirasi. Nah, sekarang apa komitmen selanjutnya terhadap rencana Bu Vera ke depan? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Jadi saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan belajarnya. Lalu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang sebelumnya saya akan memetakan dulu kebutuhan murid, yaitu dari gaya belajarnya, apakah itu yang audio, yang visual, maupun yang kinestetik, lalu dari minat murid sendiri, hobinya, latar belakang muridnya. Lalu saya juga melakukan diferensiasi konten, proses maupun produk dalam pembelajaran saya, yang nantinya akan membuat siswa menjadi lebih semangat, antusias, karena pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan minat murid, sehingga dalam mengerjakan tugas juga sesuai yang mereka inginkan, maka tidak ada unsur paksaan, maka mereka mengerjakan tugas dengan senang hati, dan tentunya mengerjakan tugas semuanya sampai tuntas, seperti itu, Bu. Nah, siapa dan ada orang yang dapat membantu Ibu untuk menjaga kompeten tersebut? Iya, tentunya saya membutuhkan dukungan ya untuk mewujudkan komitmen saya tersebut dari tentunya dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah. Tentunya saya harus berkoordinasi terkait program-program yang akan saya laksanakan, lalu dengan rekan sejawat akan sharing, berbagi ilmu, lalu juga tentunya dengan murid dan wali murid, agar semuanya bisa berjalan lancar, seperti itu, Bu. Ya, sekali ya, Vera ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dalam harapan Vera. Iya, amin. Murid menjadi antusias kembali di dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Iya, amin. Mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti bisa tercapai semua, anak-anak semangat dan menjadi meningkat juga hasilnya. Terima kasih Bu Epik atas waktunya untuk sharing-sharing ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan dirindukan oleh murid-murid kita. Iya, Amin. sama-sama Bu Vera. Mari kita melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Ya, terima kasih sekali Bu Epik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Halo Bu Epik. Waalaikumsalam. Halo juga Bu Vera. Ya, Bu Epik, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik Bu Vera. Bagaimana kabarnya Bu Vera sendiri? Alhamdulillah, kabar baik juga. Bu Epik, bagaimana nih? Dengar-dengar ada yang dibicarakan dengan saya. Kira-kira masalah apa ya, Bu? Iya Bu Vera. Saya sedang ada sedikit permasalahan pada kegiatan pembelajaran di kelas, di sekolah. Oh, begitu. Lalu, apa yang ingin Bu Epik dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Bu Vera. Baiklah, jika Bu Epik berkenan, bisa tolong ceritakan situasi yang terjadi itu seperti apa, nggih? Begini Bu Vera, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid itu mereka yang tidak mau maju ke depan kelas atau kurang percaya diri apabila mereka itu mendapat tugas sebagai petugas upacara atau mewakili sekolah untuk mengikuti lomba, dan juga di kelas itu ada beberapa anak yang tidak mau melakukan presentasi di depan. Mereka tampak pasif, tidak bersemangat, sehingga saya merasa kesulitan dan pembelajaran itu menjadi tidak lancar, Bu Vera. Oh, jadi begitu situasinya. Lalu menurut Bu Epik sendiri, hal apa saja yang mempengaruhi murid-murid Ibu menjadi kurang percaya diri dalam pembelajaran bersama Bu Epik ataupun kegiatan yang sudah disebutkan tadi? Kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya menjadi kurang percaya diri adalah yang pertama, saya jarang sekali mengingatkan mereka tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, saya sering membandingkan murid-murid kelas saya dengan kelas lain, Bu Vera. Oh, begitu. Sekarang Bu Epik tentu sudah tahu ya, mengapa murid Ibu menjadi kurang percaya diri dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Lalu, situasi apa yang Bu Epik inginkan? Seperti apa Ya, begitu? saya menginginkan murid-murid saya itu menjadi percaya diri dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya juga ingin mereka aktif dan selalu mau diajak presentasi untuk maju di depan kelas.
bersama kelompok di depan kelas. Begitu Bu Vera. Oh iya, begitu. Baik. Menurut Bu Epik, kira-kira apa yang bisa membuat harapan yang sudah Bu Epik sebutkan tadi itu bisa terwujud? Saya harus mencoba melaksanakan pembelajaran yang membuat mereka itu aktif, berani tampil, berani untuk maju ke depan, serta percaya diri dalam melakukan setiap kegiatan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid aktif dan percaya diri pada setiap pembelajaran dan kegiatan yang Bu Epik lakukan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid agar mereka itu aktif dan tidak malu, serta kita sebagai guru harus mengingatkan murid konsisten akan keyakinan kelas yang telah dibuat, dan saya tidak akan membandingkan murid-murid dengan kelas lain, dan saya akan fokus dengan kelebihan mereka, serta memberikan apresiasi pada setiap kegiatan yang mereka lakukan. Ya, ide yang bagus sekali itu Bu Epik. Lalu Bu, tadi kan Bu Epik sebutkan ada anak yang tidak ingin menjadi petugas upacara ya, tidak mau dan tidak berani saat mengikuti lomba antar sekolah. Kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka tidak bersedia dalam melaksanakan tugas tersebut? Nggih? Kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu sulit atau menurut mereka itu sangat menakutkan karena mereka harus tampil di depan orang, di depan teman-temannya, dan mereka harus bersaing dengan murid dari sekolah lain, dari yang berbeda sekolah, Bu. Oh, mungkin karena takut ya. Nah, lalu situasi yang Bu Epik inginkan kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan Ibu pada murid itu seperti apa? Ya, saya menginginkan kepada murid apabila mereka ditunjuk untuk menjadi petugas upacara, untuk mengikuti lomba mewakili sekolah, mereka melaksanakan atau bersedia, Bu Vera. Oh, ya. Lalu, jika Bu Epik menghendaki hal tersebut, tentunya Bu Epik memiliki strategi khusus ya. Nah, untuk mewujudkannya, apa kira-kira strateginya yang Bu Epik sudah miliki? Strateginya bagaimana begitu, Bu? Yang pertama, tentu saja saya akan selalu mengingatkan mereka mengenai keyakinan kelas, yaitu percaya diri atau berani ya, tidak malu. Yang kedua, saya tidak akan membandingkan murid-murid saya dengan murid lain. Begitu, Bu Vera. Oh iya, lalu selain itu apa ada lagi yang lain, Bu, strateginya? Saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, menghargai ide murid, fokus pada kelebihan, membiarkan mereka membuat keputusan, dan memberikan apresiasi positif kepada murid. Iya, bagus sekali strateginya. Tadi sudah disebutkan ya, ada pendekatan secara pribadi, menghargai murid, dan yang terakhir saya mendengar ada apresiasi. Kalau boleh tahu, Ibu memberikan apresiasinya dalam bentuk apa begitu, Bu? Bisa dengan pujian, baik lisan, pujian yang positif ya tentunya, lisan atau fisik, dengan jempol, lalu dengan memberikan nilai tambahan kepada anak yang mengikuti lomba dan memajang hasil karya mereka di dalam kelas. Begitu Bu Vera. Oh iya. Ada usaha yang lain lagi, apalagi selain memberikan apresiasi positif, Bu Epi? Ya, tadi ada pujian lewat ya Bu ya. Hmm.
Bisa kita dengan memberi bintang yang tertempel di kelas ya, di dinding. Kita juga bisa memberi pengertian tentang dampak dan tujuan dari mengikuti lomba, dari menjadi petugas upacara dan sebagainya. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu bisa memberikan berbagai macam apresiasi positif, pasti ya murid-murid akan semakin percaya diri dan berani dalam mengikuti setiap kegiatan atau pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas bersama Bu Epik. Lalu, untuk kaitannya dengan metode pembelajaran, bagaimana Bu Epik agar murid-murid selalu percaya diri di kelas? Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, mulai dari diferensiasi konten yaitu beragam materi, lalu diferensiasi proses yaitu metode pembelajaran yang beragam, dan diferensiasi produk yaitu beragamnya tugas murid sehingga murid akan merasa terpenuhi kebutuhannya, dan di situ saya akan menyisipkan metode diskusi yang menyenangkan. Dengan nanti presentasinya juga akan menyenangkan sehingga anak akan maju ke depan dengan percaya diri. Wah, bagus sekali ide Bu Epik ya. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu diskusi, presentasi. Nah, untuk mewujudkan tersebut kira-kira ada tantangannya tidak? Tantangannya apa kira-kira Bu Epik? Ya, sebagai guru SD, sedikit tantangannya ketika kita menghadapi murid yang sedang bad mood. Mungkin mereka sudah ada masalah dari rumah, ngambek sepertinya ya, seperti itu. Lalu nanti ada murid yang lain yang akan ikut bad mood juga, tidak konsisten dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Begitu Bu Vera. Oh, jadi begitu tantangannya. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut, Bu Epik? Ya, tentu saja saya akan melakukan segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi, dan saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut yang bad mood tadi. Itu Bu. Oh iya, begitu. Nah, sekarang Bu Epik kan sudah mengidentifikasi ya permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu, apa saja yang harus disiapkan untuk melaksanakan atau untuk menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi? Yang pertama, tentu saja saya akan mencari referensi tentang metode pembelajaran diferensiasi dengan diskusi yang menyenangkan, prestasi yang menyenangkan. Saya bisa bertanya dengan rekan sejawat, mencari di internet atau media sosial lainnya. Dan yang kedua, saya akan melakukan pendekatan, pemetaan, dan selalu konsisten dalam mengingatkan anak-anak untuk menjalankan keyakinan kelas. Dan selalu yang ketiga itu memberikan apresiasi positif agar anak-anak tertarik dan bersemangat serta percaya diri dalam melakukan kegiatan. Iya, bagus sekali ya. Berbagai hal yang sudah disiapkan tadi oleh Ibu. Lalu ada selain yang tadi Ibu sebutkan, ada lagi mungkin? Oh ya, saya tidak akan membandingkan atau membicarakan murid-murid saya membandingkan dengan murid-murid lain. Lalu saya juga akan mengajak murid untuk mengadakan refleksi diri, penilaian diri, baik dengan dirinya, diri sendiri maupun dengan teman-temannya. Saya akan membagikan lembar penilaian diri dan melakukan rencana tindak lanjut, Bu. Baik, lalu tadi kan disebutkan juga untuk yang
tidak mau menjadi petugas upacara dan mengikuti lomba, itu bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan mencoba melatih mereka dalam latihan upacara, melatih mereka menyisipkan dengan permainan agar mereka tidak takut, tidak grogi dalam menjadi petugas upacara, Bu. Ya, bagus sekali Ibu. Tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan, ya sangat komplit. Mudah-mudahan berhasil ya. Lalu setelah ini apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi percakapan kita ini, sharing-sharing ini? Saya berkomitmen akan membuat rencana pembelajaran diferensiasi dengan metode diskusi, think, pair, share ya, berpasangan dengan presentasi yang menyenangkan agar anak-anak nanti mau maju untuk melakukan presentasi, lalu konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas, memberikan apresiasi positif, memberikan reward kepada murid, lalu mengajak murid melakukan refleksi diri, dan melakukan penilaian diri sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar dan melaksanakan tugas tanpa paksaan sesuai minat dan bakatnya dengan senang hati mereka melakukan kegiatan. Wah, bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya. Lalu tentunya perlu dukungan gitu, dukungan dari siapa saja nih kira-kira? Ya tentu saja dukungan dari murid sendiri, rekan sejawat, lalu kepala sekolah, warga sekolah lah ya, dan orang tua. Itu sangat penting. Iya, betul sekali Bu Epik. Karena kita tidak mungkin melakukan semuanya sendiri ya, karena perlunya kolaborasi dengan warga sekolah agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Ya betul Bu Ya, Vera. iya, baik Bu Epik, percakapan kita rasanya cukup sampai di sini saja, nggih Bu Epik. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu Epik? Iya Bu Vera. Berarti untuk meningkatkan solusi dari masalah saya untuk meningkatkan rasa kurang percaya diri, rasa kurang berani, rasa malu pada murid saya itu dalam kegiatan, maka yang dapat saya lakukan adalah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi tentu saja dengan menyisipkan metode diskusi secara berpasangan dan menampilkan pembelajarannya aktif sehingga mereka akan senang dan mau untuk bersemangat untuk melakukan kegiatan. Setelah itu saya juga akan memberikan pujian, reward. Saya akan menghargai hasil karya mereka, produk yang mereka hasilkan dengan memajangnya di sekolah. Saya juga akan selalu konsisten dalam mengingatkan mereka dalam melakukan keyakinan kelas. Saya akan menyuruh mereka untuk mengambil keputusan, fokus pada kelebihannya. Itu saja. Iya, baik, sudah sangat banyak sekali langkahnya ya dan sangat komplit. Semoga Bu Epik bisa menerapkannya, nggih. Semoga berhasil dan semoga Amin, amin, setelah amin. hari ini ya rasa percaya diri murid-murid Ibu bisa menjadi meningkat dan pembelajaran pun menjadi lebih efektif dan tujuan pun dapat tercapai. Amin, amin. Amin, amin ya. Terima kasih Ibu Vera. Terima kasih sekali. Nggih, sama-sama Bu Epik. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Siang Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.